Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suarat Maja Haji dengan NIM 220523608471 dari offering 20 AB ingin menjelaskan mengenai cara-cara untuk membuat grafik pergeseran fungsi, yaitu ini adalah dari kerja dari kelompok saya. Kelompok saya menggunakan grafik fungsi linier yang me- yang menggunakan X sama dengan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang mendapatkan fungsi tanpa pergeseran yaitu Y sama dengan 2X plus 3, yaitu kita masukkan ke rumus saja 2 kali I min 5 ditambah dengan 3, langsung kita enter, langsung saja kita select ke bawah dan hasilnya min 7, min 5, min 3 sampai dengan 11. Untuk pergeseran vertikal ke atas dari kelompok saya menggunakan GX sama dengan 2X plus 3 plus 4. Langsung kita masukkan ke rumus saja sama dengan 2 dikali dengan ini ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 4, langsung di enter, langsung ditarik kursor ke bawah sampai dengan sejajar dengan ini, yaitu mendapatkan min 3, min 1 sampai dengan 17. Untuk pergeseran vertikal ke bawah dari kelompok saya menggunakan graf fungsi Gx sama dengan 2x plus 3 min 4 yang mendapatkan hasil min 11 dari 2 sama dengan 2 kali dengan x ini ditambahkan dengan 3 dikurangi dengan 4 yang menghasilkan min 11, min 9, min 7 sampai dengan 9. Untuk pergeseran secara horizontal ke kanan dari kelompok saya menggunakan X sama dengan X plus 5 dan untuk Y sama dengan 2 kali X plus 5 plus 3 yang mendapatkan hasilnya untuk X, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan X-nya dari sini ditambahkan dengan 5 menghasilkan 0, 0, terus bawahnya juga 1 sampai dengan 10. Untuk Y, kita mengambil X-nya dari hasil ini. Untuk Y kita mengambil hasilnya dari sini. Semisal Y sama dengan 2 kali 0 plus 5 plus 3 menghasilkan 13, 15, 17 dan sampai dengan 33. Untuk pergeseran secara horizontal ke kiri dari kelompok saya menggunakan untuk X sama dengan X min 4, yang mana X ini dari sini lalu dikurangi dengan min 4 menghasilkan min 9, terus kita tarik ke bawah sampai dengan 1. Untuk Y-nya dari kelompok saya menggunakan 2 kali X min 4 plus 3 yang kita untuk X-nya kita ambil dari sini min 9, terus nanti kan 2 dikalikan dengan min 9 dikurangi 4 tambah 3 yang menghasilkan 23, 21, min 19 sampai dengan min 3. Nah, terus untuk X dan Y di sini kita ambil dari sini. Untuk tanpa pergeseran vertikal ke atas, pergeseran vertikal ke bawah sama semuanya, X-nya kita ambil dari sini. Dan untuk Y-nya kita ambil dari sini, hasil dari kita tadi cari yang kita sudah masukkan ke rumus tadi, kita masukkan ke Y-nya ini juga sama. Tapi untuk X yang ini kita juga beda. Kalau X yang ini kita dapatkan dari hasil ini tadi, X plus 5, terus kita masukkan ke sini, dan untuk Y-nya juga hitungannya dari sini, X sendiri X itu sendiri. Untuk pergeseran secara horizontal ke kiri juga sama, X-nya didapat dari ini, dikurangi dengan 4, kita masukkan ke sini, nah untuk Y-nya kita juga sama, dapatkan dari sini, kita masukkan ke rumus, kita masukkan lagi ke sini untuk kita dapatkan grafik yang seperti gambar pada gambar ini. Untuk grafiknya ini sendiri kita menggunakan dari grafik fungsi linear yang ini pergeseran secara horizontal ke kanan, terus yang warna ini saya klik ini pergeseran vertikal ke atas. Untuk
kotak ini tanpa pergeseran, untuk yang ini pergeseran vertikal ke bawah, dan untuk yang ini pergeseran secara horizontal ke kiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan penjelasan mengenai cara-cara untuk mengerjakan tentang pergeseran grafik fungsi. Semoga bisa memahaminya. Ini adalah hasil dari kelompok saya. Ini terus ini saya buat lagi dan saya mendapatkan menggunakan grafik fungsi y sama dengan 2x+3. Terus sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai soal UTS. Ini adalah lembar kerja saya. Saya mengerjakan soal UTS yang diberikan dari Google Classroom. Untuk soal yang pertama mengenai depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat berat Anda memiliki truk trailer seharga 100 dolar. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10 per tahun selama 10 tahun. Untuk soalnya A, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. B, kapan harga truk akan sebesar $55. Untuk jawabannya, untuk yang A yaitu untuk persamaan fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 100.000 dolar dikurangi 10.000 X. Untuk yang B sebesar $55, Y-nya sama dengan 55.000 dolar. Diambil dari persamaannya sebelumnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 100 dikurangi 10 kali X. Jadi kita nanti akan mensubstitusikan Y sama dengan 55. Ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi. Jadi itu hanya 100 dikurangi 10 X sama dengan 55. Berarti kita pindah ruaskan, yang 100 kita pindah ke kanan menjadi negatif, jadi 10 X sama dengan 45.000 dan kita mendapatkan nilai X sama dengan 4,5. Untuk soal nomor 2, penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 min 52 len dalam kurung 1 plus T tutup kurung 0 lebih besar sama dengan T kurang dari sama dengan lebih besar sama dengan 4. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh selama T jam. Untuk soalnya, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Untuk yang nomor 2, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Nomor 3, gambarkan grafik. Untuk jawabannya yaitu yang untuk nomor 1, jumlah unit awal. Langsung saja kita substitusikan untuk kebersamaan FT ini. Kita substitusikan T dengan angka 0, menghasilkan F0 sama dengan 90 min 52 len 1 plus 0, 90 min 52 len 1, 90 min 52 kali 0, hasilnya 90. Kita mendapatkan unit awal yaitu 90. Untuk soal yang nomor 2, jumlah unit awal setelah 2 jam. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Soal yang nomor 1 tadi kita tinggal substitusikan saja T-nya dengan 2 yang menghasilkan F2 sama dengan 90 min 52 len 1 plus 2 sama dengan 90 min 52 len 3, 90 min 52 1,09 sama dengan 90 min 56,68 dia dapat dihasilkan selama 33,32 unit.
Jadi untuk jumlah unit obat setelah 2 jam yaitu sebesar 33,52 unit. Jadi ini untuk A dan B ini hanya tinggal mensubstitusikan angka jumlah unit. Kalau yang A itu jumlah unit awal, kita hanya mensubstitusikan 0. Kalau jumlah unit awal setelah 2 jam, kita hanya mensubstitusikan T sama dengan 2. Kalau yang ya semisal 3 jam gitu, kita hanya mengubah T-nya menjadi 3. Oke, untuk soal selanjutnya, gambarkan grafiknya. Oke, grafiknya seperti ini. Dari X positif bergerak ke bawah menuju dengan Y negatif, tapi bergerak ke kanan menuju dengan X positif. Ini Y, maaf, ini Y positif bergerak ke bawah ke kanan, bergerak ke bawah menuju Y negatif, lalu ke kanan menuju X positif. Untuk soal nomor 3, ekspansi thermal pada peralatan laboratorium. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam mulia memuai saat dipanaskan dan muncul saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu di tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 ditambah dalam kurung T min 70 tutup kurung kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan seberapa dekat dengan T sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Untuk jawabannya yaitu kita masukkan ini persamaannya Y sama dengan 10 plus 0,0005 atau Y sama dengan 10 min 0,0005. Untuk yang pertama kita tinggal masukkan saja 10 plus dalam kurung T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 plus 0,0005 yang terus sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,0005. Terus mendapatkan hasilnya seperti ini. T, T kali 10 pangkat min 4 min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,0005. Dan didapatkan hasilnya T sama dengan 75 derajat Fahrenheit. Untuk yang nomor 2 juga sama sebenarnya 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4 10 min, tapi hanya ini bedanya, ini plus ini min 0,0005 dihitung seperti biasa. Nanti kita mendapatkan hasilnya 65 derajat Fahrenheit. Oke, soal nomor 4, carilah limitnya, jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Oke, yang pertama, yang nomor 1, limit X menuju tak hingga akar 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus X. Yang kedua, limit X menuju A, X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4. Oh, itu jawabannya limit X menuju tak hingga 8X akar 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus X. Kita cari dulu limitnya. Oh, ini ya, ini kita kita masing-masing. Jadi untuk limit tak hingga itu kita mencari dulu pangkat terbesarnya. Lalu kita bagi semuanya, semua angka ini, variabel angka ini dibagi dengan dengan pangkat terbesarnya. Dan di sini kita mendapatkan pangkat terbesarnya yaitu X kuadrat. Lalu sama dengan kita
Kita bagi saja limit X menuju tak hingga 8X kuadrat per X kuadrat per dikurangi 3 per X kuadrat per 2 kali 2X kuadrat per X kuadrat plus X per X kuadrat. Kita mendapatkan hasil seperti ini, dihitung biasa saja, nah itu mendapatkan hasil 2. Jadi mengapa kalau limit tak hingga itu harus kan harus dibagikan dengan akar pangkat tertingginya, karena dia tidak memiliki angka ya di sini. Jadi dia harus mencari dari angka pangkat tertingginya dibagi dengan angka-angka di sini, angka-angka yang di sini. Terus sudah tadi mendapatkan hasilnya 2 limit X pangkat tak hingga. Untuk limit X pangkat tak X menuju tak hingga itu biasanya angkanya kalau nggak 0, 1, tak hingga, pokoknya nilainya juga kecil-kecil sebenarnya hasilnya. Oke, untuk soal B, kita lanjut ke soal B, limit X pangkat A, yaitu X kuadrat min A kuadrat, X pangkat 4 min A pangkat 4. Untuk pengerjaan limit seperti ini sebenarnya kita cukup memecah yang bawah ini sebenarnya. Limit X menuju A, kita pecah saja yang bawah ini. Kita tulis lagi yang atas, kita pecah yang bawah. Kita pecah menjadi 2, menjadi X kuadrat min A kuadrat kali X kuadrat plus A kuadrat. Kita faktorkan kalau bahasanya. Faktorkan ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Satu per kita yang atas kan sudah dicoret, tinggal satu, jadi 1 per X kuadrat plus A kuadrat. Ini ditulis lagi. Limit X menuju A sama dengan 1 per X kuadrat plus A kuadrat. Kita tulis lagi saja, terus mendapatkan hasil 1 per A kuadrat plus A kuadrat. Kan ini A. Nah, ini disubstitusikan ke dalam persamaan X ini. Kita pindahkan A ke sini, kan menjadi A kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu menjadi hasilnya menjadi 1/2 A kuadrat. Sebenarnya kalau limit seperti ini, untuk cara pengerjaannya juga lumayan lumayan mudah sebenarnya. Karena di sini kita hanya memecah si ini untuk disamakan ke dalam pembilangnya. Nanti kita coret-coret saja. Nanti kita tinggal setelah kita coret-coret, kita ketemu sama variabel, ketemu sama yang belum dicoret ini, tinggal kita masukkan saja. X-nya kita ganti dengan nilai limit menuju berapa ini gitu. Oke, sekian penjelasan untuk mengenai soal UTS dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.